segera merespon. Kalau kejatiannya sudah saya sampaikan juga. Konsep ini sebenarnya dari ngomong-ngomong teman-teman justru ya, terus saya menyambut baik dan sebagainya. Nah, belum terpikir nih oleh Dijen pas, tahu-tahu saya semalam ditelepon. Seperti awal sebenarnya Mary Jane itu tidak bisa berbahasa Inggris, dia hanya bisa Tagalog. Inggris hanya 1-2, tetapi karena waktu datang itu sudah istilahnya diserahkan dari Romo. Jadi pertama kali Mary Jane masih posisi tidak di Wirogunan, jadi dia masih ada di lapas narkotika. Itu sudah dikunjungi oleh Romo Kiser. Nah, itu sampai sekarang dia adalah yang jadi konseling pastoralnya Mary. Pendampingan sampai semuanya untuk istilahnya komunikasi dengan kedutaan maupun juga dengan PH yang di Jakarta itu hampir semua Romo, juga sampai kepada istilahnya dari jaksanya yang dulu, karena sekarang tidak dipegang jaksa langsung seperti itu. Jadi saya diserahkan sudah dalam kondisi Romo menceritakan latar belakangnya, jadi saya agak sedikit tahu. Tapi lama-kelamaan Mary Jane juga cepat belajar baik bahasa Indonesia maupun beberapa bahasa Jawa, sehingga komunikasi lebih mudah. Sekarang udah bisa belajar bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bisa, bahasa Jawa bisa, seperti itu. Bahkan kemarin pada waktu sama kedutaan sama Mem Debbie, dia sudah kesulitan bahasa Tagalog, ya sampai sempat seperti itu. Secara psikis ya dia naik turun, dalam arti tidak baik-baik saja ke atas, tapi ya naik turun namanya. Di satu sisi dia ingin kasusnya selesai, tetapi di sisi lain ya dia mengingat kalau hukumannya berat itu kadang-kadang merasa tidak adil bagi dia, karena dia bilangnya merasa tidak melakukan tindak narkoba. Kalau akhir-akhir ini apa Bu yang disampaikan ke Ibu? Ngobrolin tentang apa gitu? Kalau ini kan karena di satu sisi dia mempunyai alergi, terus juga sering rasa kesakitan kaki, meskipun sudah pernah keluar dan diperiksakan itu tidak muncul. Kalau saya perhatikan munculnya ketika kasus akan dibicarakan atau diperbincangkan. Seperti hari-hari ini kan sebenarnya katanya mau untuk gerasi dan lain-lain. Sebelumnya dia juga sudah mendengar bahwa dari Seskap Presiden itu dari petugas sana itu pernah diberitahu kalau katanya di luar itu untuk hukuman mati mau dihapus. Nah, dia akan mengulang ingatannya. Nah, itu agak berpengaruh ke psikis, terus ke sakitnya itu timbullah. Enggak Ibu, enggak ketemu. Gambar apa Mbak Mary Jane? bukan Bu, saya tangkap dari Bu. Ini namanya nyamping, itu namanya nyoret itu. Apa sih yang Diinginkan seperti apa sih? Mendapatkan keadilan dan bisa pulang. Sejak kapan puasa? Gimana? Sejak kapan puasa? Saya terus-terusan puasa 3 hari, terus saya buka 3 hari lagi, saya buka 3 hari. Dari tahun berapa mulai aktif puasa Mbak? Aktif puasa itu sudah 2 tahun ini. 2 tahun ini, jadi lebih tenang gitu ya Mbak? Ya puji Tuhan sih, dengan saya berpuasa itu tenang dan yakin bahwa enggak sia-sia apa yang saya lakukan selama ini. Mary Jane? Filipina. Oh, Filipina ya? Iya. Punya saudara berapa di sana? Saya 5 bersaudara, saya anak terakhir. Komunikasi terakhir dengan keluarga kapan? Kemarin pas hari Kamis
Telepon ya, Mbak Mari? Telepon karena saya memberitahu bahwa Jumat Sabtu itu ada video call gitu. Tapi karena kemarin ada acara jadi video callnya nggak jadi. Pasti keluarga aku nunggu. Ada kesulitan nggak dalam membatik seperti itu? Aku tremor. Tremor. Oh. Jadi kalau gini nggak bisa. Jadi harus nempel. Itu awalnya ya banyak netes. Tapi memang batik itu ternyata butuh melatih kesabaran. Healing juga ya. Iya. Pagi itu bangun tidur, saya berdoa dulu sebelum memulai kegiatan. Setelah itu saya ngopi sama makan biskuit. Setelah itu mandi, siap-siap untuk buka blog. Jam 7 kita apel dulu. Setelah apel kita bersih-bersih. Setelah itu kita senam, jam 8 kita senam. Semua senam. Setelah senam kita nunggu untuk bon-bonan, yaitu namanya kita bon kerja di BLK. Jadi saya itu di BLK itu kerjanya membatik, merajut, gitu. Setelah itu? Setelah selesai di BLK, pulang dari BLK itu, ya kalau saya lagi jenuh, lagi baca buku atau ngobrol sama teman-teman. Terus kalau gilirannya kita pinjam gitar sama teman yang lain, kita gitar-gitaran sama teman-teman, nyanyi-nyanyi gitu. Makanya jam berapa? Saya karena puasa jadi jam 5. Jam 5 ya. Biasanya makanan kesukaannya apa itu, Mbak Mary Jane di sini? Kalau saya nasi goreng, Nasi goreng ya. nasi padang, Nasi Padang. Di Filipina nggak ada ya? nggak ada. Nggak ada. Pas di Filipina itu kesehariannya ngapain aja nih Mbak Mary Jane? Saya sebenarnya pembantu rumah tangga. Pas nggak ada kerjaan pembantu rumah tangga itu ya saya apapun saya kerjain, entah saya jualan es lilin, entah saya itu jualan apa itu yang pisang yang digoreng gitu, saya nggak malu. Kerjaan apapun yang penting halal. Jadi kan di saat saya mengalami masalah ini, saya sangat terpuruk. 5 tahun baru saya bisa menerima. Baru 5 tahun ini ya, Mbak. Saya jalanin 12 tahun. Iya, maksudnya 5 tahun ini sudah bisa Nah, itu pun di saat saya lepas dari eksekusi. eksekusi. Iya. Mbak, dulu itu ke Indonesia itu rencananya itu mau ngapain sih ceritanya itu? Saya sebenarnya cuma dijanjikan pekerjaan sama teman saya yang menyerahkan diri di Filipina. Pekerjaan itu sebagai pembantu rumah tangga. Tapi ternyata saya berada di sini, enggak di Malaysia. Di Malaysia. Karena ceritanya kayak panjang sih kalau yang itu. Tapi di BAP saya itu benar-benar yang maksudnya itu doang kejadian. Jadi di BAP itu bisa dilihat. Karena kalau saya ceritain kayaknya gimana gitu. Iya. Jadi saya seperti apa? Selain lagu itu ada lagu lain, Mbak? Ada berapa lagu yang udah diciptakan? Hanya itu doang. Mary Jane usianya udah berapa sih Mbak? Sudah 36. Awalnya saya 25 tahun. Tapi belum keluarga ya waktu Saya sudah punya anak. 12 tahun. Siapa namanya Mbak anaknya? Mike Daniel dan Mike Darren. Sekarang masih sekolah ya dia? Yang besar itu sudah lulus SMA. Sekarang dia kerja. Katanya dia mau kuliah tapi nggak punya uang untuk kuliah. Tapi yang ini yang kecil mau SMP. Sekarang sama ini kakek dan neneknya ya? Iya. Kegiatan pembinaan tentu sudah sesuai dengan peraturan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dari semua ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM, bahwa pembinaan terbagi menjadi 2 kegiatan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Untuk pembinaan kepribadian sendiri itu ada kegiatan keagamaan, kerohanian, kesenian, olahraga, kemudian juga untuk kegiatan kepramukaan, bagaimana kemudian kita melihat bagaimana kondisi psikologinya. Untuk kegiatan kemandirian itu terkait dengan keterampilan. Mempersiapkan warga binaan secara umum adalah ketika kembali ke masyarakat dia memiliki bekal yang cukup untuk bisa, kalau yang terkait dengan kasus pidananya ekonomi, maka dia sudah memiliki satu keterampilan yang untuk
menghidupi diri dan keluarganya, sehingga tidak ada lagi alasan melakukan pelanggaran hukum karena tidak memiliki keterampilan.